kita kenalan sama instrumen HAM dan lembaga penegakannya. Instrumen HAM, instrumen itu artinya bisa alat, bisa juga kendaraan, bisa juga prosedur, itu instrumen ya. Maka instrumen HAM di sini dapat dikatakan sebagai alat atau juga prosedur untuk memperjuangkan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni telah menghasilkan yang disebut dengan instrumen HAM internasional. Ini merupakan secerca harapan alat yang digunakan sebagai basis perjuangan masyarakat di dunia untuk menegakkan hak asasi manusia itu sendiri agar tidak diambil alih secara sewenang-wenang atau secara paksa oleh pihak-pihak yang sebetulnya tidak boleh bertindak seperti itu. Nah, instrumen HAM internasional itu sendiri, yang pertama ada Magna Carta. Magna Carta ini adalah piagam HAM di negara Inggris atau Britania Raya zaman dulu ya, tahun 1215 di sini. Iya, Magna Carta ini berisi untuk membatasi kekuasaan raja. Jadi raja agar tidak bertindak sewenang-wenang maka perlu diatur. Nah, aturan itu yang disebut dengan Magna Carta gitu di Inggris zaman dulu. Lalu ada juga Bill of Rights, masih juga di Inggris di tahun 1689. Isinya itu adalah hak perlawanan parlemen terhadap Raja James ya. Karena parlemen merasa bahwa memiliki kedudukan untuk memperjuangkan haknya, yang mana parlemen itu sendiri adalah representasi daripada rakyat itu sendiri gitu. Maka parlemen merasa bahwa dirinya punya tanggung jawab untuk memperjuangkan rakyat, maka pada masa itu harus melakukan suatu perlawanan terhadap kebijakan raja yang dianggap bertingkah sewenang-wenang begitu. Lalu ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Ini adalah revolusi Prancis ya tahun 1789, di mana memang rakyat Prancis juga merasa ketika itu telah terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Raja Louis di Prancis ya. Maka kemudian masyarakat atau rakyat Prancis pada saat itu melakukan suatu pernyataan gitu bahwa kami tolong berikan hak kami untuk menjalankan sebagaimana kami ingin menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Lalu ada Bill of Rights di Amerika ya di tahun 1789, tahun yang sama dengan Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, yakni undang-undang hak yang disusun oleh rakyat Amerika. Kemudian ada juga konstitusi Prancis tahun 1791. Jadi setelah Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, masyarakat atau rakyat Prancis terus bergeliat memperjuangkan HAM. Terbukti dengan keluarnya konstitusi Prancis ya tahun 1791, 2 tahun pasca keluarnya revolusi Prancis.
Lalu ada revolusi Rusia tahun 1947, di mana garis besarnya adalah hak hidup dan hak untuk bekerja yang dikenal dengan istilah revolusi Stalin ya. Bagaimana pada masa itu rakyat Rusia begitu sangat mendambakan kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri dan juga kebebasan untuk memperoleh pekerjaan dan adanya keinginan agar tidak menjadi pengangguran begitu, maka negara harus memberikan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya lapangan pekerjaan itu untuk masyarakat atau rakyat Rusia di masa itu. Itulah yang disebut dengan revolusi Rusia ya atau revolusi Stalin. Ada juga yang disebut dengan doktrin Roosevelt tahun 1944. Ya, doktrin Roosevelt ini digagas oleh seorang presiden daripada Amerika Serikat, yaitu Franklin Delano Roosevelt, yang isinya itu adalah kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk beribadah, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut. Nah, 4 kebebasan ini yang digaung-gaungkan di tahun 1944 yang kemudian menginspirasi dunia untuk bersama-sama memperjuangkan 4 kebebasan ini atau dikenal dengan sebutan For Freedom. Nah, lalu instrumen HAM internasional lainnya ada yang disebut dengan Piagam PBB ya, atau Universal Declaration of Human Rights tertanggal 10 Desember 1948. Ini merupakan puncak pengakuan HAM dari masyarakat dunia. Hak asasi menurut Piagam PBB itu ya meliputi satu hak untuk hidup, dua hak atas kemerdekaan, ketiga hak atas perlindungan hukum, keempat hak untuk berpendapat, kelima hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, kelima atau keenam ada hak beragama ya. Jadi kebebasan dalam beragama. Kemudian ketujuh ada hak atas pekerjaan dan hak untuk memperoleh nama baik ya. Ini hak-hak yang diperjuangkan di dalam Universal Declaration of Human Rights atau Piagam PBB. Nasional lainnya ada yang disebut dengan International Covenant of Civil and Political Rights di tahun 1966 dan ada juga International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights di tahun yang sama 1966. Nah, kedua instrumen ini ya, yang pertama itu membahas tentang hak sipil dan juga politik bahwa yang namanya manusia dimanapun ia berada itu memiliki hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Nah, ini harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh manusia di belahan dunia manapun. Kemudian ada hak ekonomi ya. Nah, hak ekonomi ini atau dalam International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights itu berisi hak atas pekerjaan, hak serikat pekerja, hak pensiun, hak untuk hidup layak, hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi memang ini juga tidak boleh diabaikan gitu oleh manusia di belahan dunia manapun gitu. Bahwa kita juga bersama-sama
memiliki tanggung jawab bersama atas pekerjaan orang lain, atas serikat pekerja, atas pensiun, atas hidup layak, dan juga atas pendidikan. Maka memang tidak boleh ada yang disebut dengan individualistik ya dalam rangka memperjuangkan HAM itu sendiri. Idealnya sih harus sama rata, sama rasa ya. Kemudian ada Declaration on the Right to Peace ya, 1986, atau Deklarasi Hak Perdamaian dan Pembangunan, yang mana isinya itu ada hak untuk dapat bebas dari ancaman musuh, kemudian hak untuk merdeka, hak persamaan derajat, dan kedamaian. Jadi orang tuh berhak itu untuk hidup damai. Kemudian ada African Charter on Human and People Right. Ini isinya adalah hak untuk memperoleh pembangunan atau hak pembangunan. Juga ada hak ekonomi dan hak di bidang sosial budaya yang harus sama-sama dihargai, dihormati, dan juga dijunjung tinggi oleh manusia di belahan dunia. Ada juga Cairo Declaration on Human Rights in Islam, piagam atau instrumen HAM internasional itu. Kemudian Cairo Declaration on Human Rights in Islam ini isinya adalah semua hak dan kebebasan tunduk pada ketentuan syariat Islam gitu. Maka tunduk pada syariat Islam itu sendiri sebetulnya bagian daripada menegakkan hak asasi manusia itu sendiri ya. Ada juga Bangkok Declaration dengan beberapa prinsip seperti universality ya, atau juga ada indivisibility, kemudian ada juga non-selectivity, ada juga right to development, kemudian ada Vienna Declaration tahun 1993 yang isinya adalah menjembatani jurang antara pemikiran barat dan non-barat. Oke, setelah dibahas sebelumnya tentang instrumen HAM internasional, sekarang tiba saatnya untuk membahas bersama-sama instrumen HAM nasional. Nah, instrumen HAM nasional itu sendiri, yang pertama ada Pancasila, di mana di dalam setiap sila Pancasila itu mengandung nilai-nilai hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pembukaan alinea pertama itu mengandung nilai-nilai HAM bahwa kemerdekaan ialah hak dari segala bangsa. Kemudian juga terkandung dalam pasal 27 sampai dengan 34 ya. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu isinya HAM semua. Kemudian pasal 28A sampai dengan 28J. Jelas ya, kalau pasal 27 sampai 34 itu HAM, maka pasal 28 sampai dengan 28A, 28J itu juga isinya HAM semua itu. Lalu ada TAP MPR. TAP MPR nomor 17 tahun 1998 yang isinya tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan ada Kepres atau keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM.
Ada juga Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komnas atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan ada Kepres Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Kita menginjak kepada bahasan mengenai lembaga penegakan HAM internasional. Kalau instrumen HAM itu kan tadi merupakan alat perjuangan untuk menegakkan HAM. Sementara yang sekarang ini, lembaga penegakan HAM itu dapat dikatakan sebagai medan juangnya atau tempat bagi manusia manapun di dunia untuk memperjuangkan hak asasinya. Nah, yang pertama ada Majelis Umum PBB ya. Jadi lembaga penegakan HAM skala internasional yang pertama itu ada di Majelis Umum PBB. Di mana di dalam Majelis Umum PBB ini bisa untuk membuat rekomendasi dalam bentuk resolusi termasuk deklarasi universal HAM. Jadi memang ini merupakan suatu wadah yang tinggi ya atau bisa dibilang tertinggi kaitannya dalam upaya menegakkan HAM. Kemudian ada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, masih di lingkungan PBB, yang mana ini mampu untuk menerima dan menerbitkan laporan HAM dalam berbagai situasi. Kemudian ada Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB ini tugasnya adalah melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di dunia. Kemudian ada Subkomisi Pengenalan dan Perlindungan HAM yang mana tugasnya adalah melakukan penelitian atas perlakuan tidak adil dan membuat rekomendasi bahwa HAM dapat dilindungi secara hukum. Kemudian ada Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB atau UNHCR ya, di mana di sana tugasnya adalah memantau pelaksanaan dan menerima dan mempertimbangkan pemberitahuan dari setiap individu yang mengadu telah menjadi korban pelanggaran HAM. Nah ini lembaga-lembaga penegakan HAM dalam skala internasional. Lalu lembaga penegakan HAM internasional yang lain ada Komisi Diskriminasi Rasial yang memiliki tugas untuk memantau dan menerima pengaduan terhadap semua bentuk diskriminasi rasial. Ada juga Komisi Hak-Hak Anak yang memiliki tugas untuk memantau dan menerima pengaduan pelanggaran-pelanggaran hak-hak anak ya. Nah, ini beberapa di antara lembaga penegakan HAM internasional. Nah, sekarang ini adalah lembaga penegakan HAM nasional ya. Lembaga penegakan HAM nasional ini adalah medan juang bagi masyarakat Indonesia barangkali untuk memperjuangkan hak asasi manusianya. Kalau merasa bahwa hak asasi manusianya itu ada yang tidak beres atau diambil secara semena-mena oleh pihak lain. Nah, untuk memperjuangkannya maka ada pemerintah melalui Kemenkumham yang membuat aturan-aturan hukum atau kebijakan-kebijakan pemerintahan yang bersifat untuk melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi setiap
hak asasi manusia yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada Komnas HAM, yang mana Komnas HAM ini dapat melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Ada juga lembaga peradilannya, yaitu Pengadilan Ad hoc HAM atau Pengadilan HAM Ad hoc yang bertugas untuk mengadili kasus-kasus hak asasi manusia atau pelanggaran HAM, ya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000. Dan ada juga pengadilan HAM. Ya, ini kalau kasus-kasusnya dari tahun 2000 ke sini itu diadilinya di dalam pengadilan HAM. Kemudian juga ada Komnas atau Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi perempuan yang mengalami tindakan kekerasan baik di rumah tangga ataupun di mana saja, bila memang telah terjadi tindakan seperti itu, boleh itu meminta bantuan ke Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan agar ditemukan solusi yang terbaik nantinya seperti apa. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pemaparan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.